Senang sama kalian kumpul, merasa muda sebentar. Saudara, seperti yang tadi disaksikan atau diceritakan oleh pemimpin pujian, dalam hidup ini saudara, engkau akan berjalan dan akan ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin sampai engkau meninggal, engkau tidak akan pernah tahu. Kenapa yang satu dituruti atau yang satu dikabulkan oleh Tuhan dan yang lain mungkin Tuhan tidak pernah mengabulkan. Kenapa jalan seseorang begitu mudah yang satu dan begitu susah yang satu. Saudara, sampai akhir kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi pada waktu kita tidak tahu, satu hal yang saya mau katakan, mari kita belajar tetap percaya. Amin, saudara. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara, dalam hidup saya melihat juga hal yang sama, saudara. Saya melihat ada hal-hal di mana seringkali saya tidak mengerti, di mana semuanya yang baik sudah kita buat, tetapi hasilnya kelihatannya buruk. Tapi saya boleh berkata dan bersyukur sampai detik ini, bahwa di dalam segala yang buruk, tetap ada kebaikan Allah. Tetap ada sesuatu yang sangat mulia. Bahkan kadang-kadang justru semakin buruk situasinya, semakin penuh kemuliaan pada akhirnya. Saudara, karena itu mari kita bersyukur buat perjalanan di depan kita. Karena saya tahu perjalanan kalian masih panjang. Ya, kalian raja wali muda yang akan terus terbang. Dan akan ada begitu banyak hal yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi saya berdoa supaya Allah meneguhkan hatimu. Supaya engkau tidak akan pernah menyerah. Tapi engkau akan berlari sampai garis akhir. Hanya itu doa saya buat kalian. Saudara, mari kita buka di dalam Amsal 18. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan belajar beberapa prinsip dalam hidup ini. Supaya saudara berhasil menjadi sukses, menjadi kaya di dalam segala kebaikan yang Allah sediakan di dalam hidup kita. Amsal 18 ayat 9 sampai 17, saya akan membacanya berbalas-balasan dengan saudara. Saya baca ayat 9, saudara jawab ayat 10, demikian seterusnya ya, sampai ayat yang ke-17. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian tampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Sampai di situ. Saudara, inti pertama atau poin pertama saudara dalam hidup ini kalau saudara mau berhasil adalah rajin. Alkitab berkata orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara, ini kelihatannya sepele. Tetapi kalau saudara pelajari Alkitab, saudara, Allah bicara berkali-kali tentang yang namanya kerajinan. Allah bilang pergi sama semut. Ya, jangan jadi pemalas. Alkitab berkata celaka engkau, hamba yang jahat dan malas. Saudara, jadi di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama saudara, maka kerajinan itu merupakan sesuatu kunci di dalam kehidupan ini. Saudara, seorang yang besar, Einstein, terus kemudian saudara penemu daripada lampu, Thomas Alva Edison berkata bahwa kejeniusan atau inspirasi atau ide itu cuma memperoleh 1% dalam keberhasilan. Tetapi 99% adalah kerajinan dan ketekunan. Saudara, karena itu banyak orang selalu berkata, gue gak pinter-pinter banget. Nah, ya. Saudara, saya mau berkata, pinter enggak terlalu menjamin. Tapi kerajinan, saudara. Ya, anak saya senang Tsubasa. Saya rasa saudara sudah lewat masanya ya. Tapi saudara, itu film Jepang tentang pemain sepak bola itu, Tsubasa Ozora, saudara. Sampai saya apal, saudara ya. Gara-gara setiap kali nonton, anak saya bilang, ayo ma temenin nonton. Lama-lama nonton juga nih saudara. Saudara, dan pada waktu itu saudara ceritanya pemain-pemain itu pada kumpul gitu saudara. Terus mereka bilang begini, kamu itu berbakat bola atau enggak? Saudara, dan kemudian dia jawab dengan sesuatu yang bagus saudara. Dia berkata begini, aku enggak peduli apakah aku begitu berbakat atau tidak. Tetapi aku begitu menyenangi bola, dan aku akan terus berlatih sampai aku menguasainya. Saudara, saya rasa itu betul.
Dalam hidup ini ada banyak orang, saudara, sebelum memulai pertandingan sudah menyerah. Sudah ada banyak orang berkata, saya tidak bisa kok, saya bodoh kok, saya tidak tahu kok, ya orang tua saya tidak kaya. Ada begitu banyak alasan dalam hidup ini yang membuat begitu banyak anak muda tidak pernah jadi yang luar biasa. Engkau hanya jadi biasa-biasa. Engkau bahkan hampir-hampir menjadi orang yang kalah. Karena setiap kali ada tantangan, engkau sudah mudah menyerah. Tapi siang hari ini saya berdoa supaya ada api Allah yang ditaruh dalam hatimu. Dan berkata, Tuhan, aku mau rajin, aku mau kerja, aku mau berjuang bersama engkau, aku mau mencapai garis akhir. Karena engkau adalah kekuatanku. Amin. Saudara, ada sebuah buku yang saya baca, saudara. Dan buku itu berkata, mimpi besar, saudara, menjadikan orang yang besar. Saudara, ada seorang anak, saudara, dia tidak suka sekolah, tapi dia sukanya, saudara, permen karet, gam, ya, permen karet. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, itu zamannya masih tahun 1800-an. Dan saudara, pada waktu itu, saudara, permen karet itu belum ada yang dijual. Jadi permen karet itu dibuat oleh perorangan. Dari karet dikasih gula, saudara, diudak-udak, terus kemudian dipotong-potong-potong. Biasanya, saudara, itu cuma disajikan kalau orang pada masuk ke toko, terus kemudian ngambil satu atau ngambil dua, saudara. Pada waktu itu belum dibuat pabriknya. Saudara, dan anak ini begitu menyukai permen karet. Terus kemudian dia bilang sama papa mamahnya, aku gak mau sekolah tinggi-tinggi, aku mau punya pabrik permen karet. Saudara, papa mamanya berkata, ih, bego banget deh. Permen karet ini harganya tidak sampai 1 sen. Harganya loh, saudara. Ya, kalau misalnya dipotong-potong nih, dihitung nih, tidak sampai 1 sen. Berarti kalau harganya aja tidak sampai 1 sen, untungnya berapa coba? Nggak ada duitnya, ngerti kan? Ya, tidak ada angkanya, saudara. Dia bilang, mana mungkin sih kamu bisa berhasil dengan dagang permen karet. Saudara, tapi Nana tidak pernah peduli. Dia punya tekad. Umur 13 tahun, saudara ya. Dia keluar dari sekolah. Dia bikin permen karet, saudara. Saudara, dia bikin permen karet, saudara. Saya tidak bilang saudara suruh keluar dari sekolah ya. Tapi saudara, ini orang punya mimpi besar, punya daya juang luar biasa. Saudara, dia keluar dari sekolah, dia bikin permen karet, dia campur dengan segala macam, saudara. Pada waktu itu belum ada, saudara, dan dia coba dengan rasa mint, dia coba dengan rasa buah, saudara. Dia dagangkan dari satu rumah ke rumah lain, dari satu toko ke toko lain, saudara, dari satu kota ke kota lain, saudara, dan 10 tahun, saudara. Ya, 10 tahun itu belum dapat untung, 10 tahun baru break even. Tahu ya break even ya? Jadi artinya tidak untung, tidak rugi, pas, itulah saudara. Saudara, 10 tahun tidak menyerah. Tapi di tahun yang ke-11, saudara, itu booming sampai jutaan pelanggannya. Saudara, sampai saudara. Akhirnya sampai sekarang dia menjadi pabrik permen karet yang terbesar di seluruh dunia. Sampai detik ini. Saudara, dia sudah meninggal. Tapi pabrik itu turun-temurun ke anak cucunya. Tetap menjadi permen karet yang terbesar di seluruh dunia. Saudara, saya mau berkata, ini orang punya daya juang. Dia punya kerajinan. Dia tidak punya pembantu, tidak punya tukang. Tidak punya orang tua yang mendukung dia. Buat sendiri, tidur cuma 3-4 jam. Dia dagangin dengan harga yang tidak lebih dari 1 sen. Tapi dia berhasil menjadi seorang milioner. Kenapa, saudara? Rajin. Dan saya berdoa supaya tidak ada di sini satu orang pun yang mudah menyerah, yang berkata bahwa dikit-dikit nggak bisa lah. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap ini dan saudara bisa pulang dengan satu bara api dalam hatimu dan mulai berkata, Tuhan, buat ada satu yang rajin dalam hidupku dan jangan pernah mudah menyerah. Saudara bilang matematika susah, jangan mudah menyerah. Ada yang bilang fisika susah, jangan mudah menyerah. Ada yang bilang gua gak bakat lah sama bahasa, udah nyoba Mandarin berapa tahun juga tetap goblok, jangan menyerah. Ya, saya berdoa apapun, saudara. Saudara yang saudara mau kuliah nanti, coba 2 kali, jangan menyerah. Coba 3 kali, jangan menyerah, saudara. Karena kerajinan membawa kepada kesuksesan. Amin. Oke, yang kedua, saudara, yang kedua. Yang kedua kita lihat ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, yang kedua, saudara harus kenal nama Tuhan. Nama Tuhan adalah satu nama, saudara, yang tidak bisa, saudara, dihalangi oleh apapun juga. Saudara, jangankan nama Tuhan, nama saya saja bisa jadi nama sakti. Ya, berapa kali nih, saudara, kita mau pinjam gedung misalnya. Terus orangnya bilang, waktu itu kita pernah mau pinjam gedung,
Dan orangnya kasih harga itu per jam, saudara ya. Harganya per jam, saudara, itu 3 juta per jam, saudara. Belum lagi tambah speakernya, belum lagi tambah ininya. Pokoknya jadi jatuhnya mahal banget, saudara, karena gedungnya besar. Terus kemudian saudara ngomong-ngomong, orangnya bilang, ini dari siapa sih, pelayanan siapa? Terus kemudian dia bilang, teman saya bilang, ini pelayanannya Ibu Iin, ya, pelayanan pemulung dan sebagainya. Saudara, mendadak dia bilang, aduh, kenapa enggak bilang dari tadi? Katanya ya, sudah gini aja, kamu boleh pakai 2 hari penuh 3 juta. Saudara ya. Dari saudara yang namanya 1 jam 3 juta, itu kita boleh pakai 2 hari 3 juta, saudara. Saudara, pernah juga terjadi, kami baru saat retret buat anak-anak sekolah. Saudara, dan kami ke sana survei, ya, teman-teman survei ke sana. Saudara, orangnya bilang harganya sekian, saudara. Dan kemudian akhirnya ngomong-ngomong dia bilang, Bu, tapi kami dari pelayanan Bu Iin. Terus dia bilang ini, kenapa dia bilang gratis? Katanya ya, saudara. Saudara, itu baru nama saya loh. Ya, nama saya bisa bikin dari puluhan juta turut jadi 3 juta. Dari yang harusnya bayar tempat retret gratis, itu baru nama saya. Bayangin, yang namanya nama Tuhan. Nama Tuhan itu dahsyat, saudara. Nama Tuhan itu jaminan. Nama Tuhan itu buat iblis gemetar. Nama Tuhan itu buat jalan-jalan yang tertutup akan terbuka. Amin. Saudara, dan engkau anak muda, engkau harus mengalami. Ingat ya, kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu bukan kata orang. Kekristenan itu bukan, saudara, apa yang pendeta bilang. Dan engkau tidak bisa, saudara, pakai karcis orang tua Anda pergi masuk surga. Kamu tidak bisa bilang begini, malaikat, mama gua penginjil ya, papi gua ya ngasih duit di gereja ratusan juta, jadi aku bisa dong masuk surga. Nggak bisa, saudara. Kekristenan adalah perjalananmu sendiri dengan Tuhan, pengenalanmu. Seberapa saya mengasihi anak saya tidak bisa seret dia, kecuali dia mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Saudara, karena itu saya berdoa supaya dari sejak masa muda engkau mengambil keputusan dan mencari dia. Dan engkau akan lihat bahwa nama Tuhan adalah nama yang luar biasa. Saudara, nama Tuhan nama yang mengusir semua kekalahan dan ketakutan. Saudara, anak saya umur 10 tahun, 9 tahun, saudara. Saya rasa kalian semua lebih besar. Dan barusan ini dia ikut retret. Dan mereka dijamah Tuhan, saudara. Mereka minta baptisan Roh Kudus dalam retret, bukan saya yang melayani orang lain. Biasanya lebih efektif, saudara ya, kalau anak itu tidak dilayani orang tuanya sendiri. Tidak tahu kenapa. Ya, saudara, jadi dia ikut retret, saudara, dan dilayani oleh hamba Tuhan lain, saudara, dan mereka minta sungguh-sungguh baptisan Roh Kudus. Saudara, dan mereka pulang cerita. Pertama yang besar bilang, Mah, pada waktu saya minta baptisan Roh Kudus, itu dari dalam nih ya, ngalir sesuatu, getar. Terus adiknya langsung nyaut, adiknya lebih vokal soalnya. Yang umur 9 tahun dia bilang, iya Mah, si Koko tuh Mah langsung gemeter, ngomong tuh, seru katanya ya. Saudara, teman-teman banyak deh Mah, ada yang nangis, ada yang rebah, ya, ada yang gemeter. Saya mah nggak dapat, ya. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak dapat? Coba deh, saya bilang, kalau kamu minta pasti dapat. Terus dia bilang, iya sih. Kalau saya merem ya Mah, katanya ya, dari dalam keluar lagu, ada lagu di hati. Di otaknya ada kata-kata yang aneh. Tapi kalau saya tidak gabungin, tidak keluar. Terus saya bilang, iya itu sama. Itu baptisan Roh Kudus juga. Dan itu juga kuasa Roh Kudus. Sekarang kamu katakan dan lakukan. Terus anak saya bilang, bisa sih Mah, tapi saya kan pengen yang kayak yang lain. Pengen gemeter, katanya ya. Kalau saudara pengen gemeter, ambil listrik kesetrum, gemeter nanti ya. Saudara, seringkali ada orang bilang, saya pengen yang panas dingin gitu loh. Katanya itu flu, namanya ya. Saudara, tapi bisa. Gemeter bisa, panas dingin bisa, nangis bisa, saudara. Tapi saya mau berkata, kalau Allah dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, jangan batasi. Karena setiap orang akan mendapat pengalaman yang berbeda. Saudara, bahkan dengan saudaramu, bahkan dengan ibumu, bahkan dengan sahabatmu, engkau akan dapat pengalaman yang berbeda. Karena Roh Kudus dan Tuhan adalah seorang pribadi yang mau berjalan secara pribadi dengan engkau. Just you and God. Cuma itu. Karena itu engkau tidak bisa berkata, aku mau yang itu. Tuhan bilang, enggak nak. Aku punya begitu banyak ide kreatif untuk berjalan dengan engkau sendiri. Amin, saudara. Jangan pernah ngiri. Kenapa teman saya gampang masuk sekolah?
Saya udah 3 kali tes, gak bisa-bisa. Tuhan bilang gak apa-apa. Yang 3 kali tes gak bisa-bisa, lebih seru. Anda saudara bilang, kenapa sih Tuhan gak mau kasih saya hikmat Daniel? Ya, supaya saya itu bisa gitu loh, gampang ngerjain. Tuhan bilang, gak apa-apa nak. Yang goblok-goblok bergantung lebih banget sama aku. Saudara, adik saya saudara ya, itu gak terlalu pandai saudara. Tapi dia bergantung banget sama Tuhan. Saudara, pada waktu dia tes masuk Parahyangan nih, zaman zaman saya saudara ya. Masuk Parahyangan tuh susah banget deh saudara. Ya enggak gampang Parahyangan di Bandung. Saudara, dan pada waktu itu yang pintar-pintar aja susahnya banget masuk situ. Saudara, dan adik saya tuh nilainya ngepas banget, 67, pokoknya ngepas banget saudara. Saudara, dan saya bilang, udah deh, lu daftar tempat lain. Dia bilang, enggak. Saya cuma 1 daftar Parahyangan. Saya juga enggak daftar di negeri, enggak daftar di mana. Saya tahu Tuhan mau saya masuk Parahyangan. Saya bilang, aduh ini susah. Dia bilang, enggak. Ya udah deh kalau gitu, saya bilang minta papa deh. Suruh kasih sumbangan gedean, kan bisa tuh nulis berapa ya, supaya kamu diperhitungkan. Dia bilang enggak, saya cuma mau kasih 1 juta. Udah, diterima enggak, terserah Tuhan. Saudara, saya mikir nekat banget nih anak. Saudara, tapi saya lihat bagaimana iman berjalan dalam nama Tuhan. Saudara, begitu selesai, saudara ya, dia selesai, dia waktu buat udah doa terus deh. Dia mah banyakan doanya daripada belajarnya, saudara ya. Saudara, soalnya dia percuma deh, belajar lama-lama juga bikin dia pusing, kagak masuk, saudara. Tapi pusing, saudara. Dia doa. Terus selesai, saudara, selesai tesnya. Tiap hari saya tuh dengar dia ngomong begini. Dalam nama Yesus, komputer keluarkan nama saya. Katanya ya. Soalnya tesnya kan pakai komputer, saudara ya. Tesnya pakai komputer. Tiap hari, saudara, saya kalau lagi doa gitu, dia bilang gini, dalam nama Yesus, keluarkan nama Daniel Cipto. Saya mikir gini, Daniel Kristianto. Dia bilang, aduh. Saya pikir gini, ini komputer aduh diperintah-perintah sama adik saya. Saudara, tapi benar loh saudara. Begitu pengumuman saudara. Itu teman-teman dia yang paling pandai pun gak banyak yang masuk. Dia masuk gelombang pertama dengan angka yang sangat bagus. Saya gak tahu itu nilai dia atau nilai Tuhan, saudara ya. Tapi yang pasti saudara ya, itu komputer mengeluarkan nama dia. Saya mau berkata, nama Tuhan itu nama yang luar biasa. Saudara, dia punya jalan untuk setiap kita. Nah saudara, balik ke cerita anak saya. Saudara, setelah mereka dapat baptisan Roh Kudus, saudara, yang satu, saudara, yang 10 tahun, dia doakan gurunya. Disuruh soalnya, dia bilang, pada waktu itu ada kebaktian, terus dia bilang, sekarang gantian murid mendoakan guru. Saudara, dia pegang tangan gurunya, saudara. Dan dia boleh berbahasa roh, nggak ada tumpang tangan, tumpang kepala, nggak ada lah saudara ya. Pokoknya cuma dia pegang tangan gurunya. Gurunya jatuh, brak, saudara. Kemudian saudara, anak saya umur 9 tahun, disuruh doain temennya yang kelas 1, dia kelas 4. Suruh doain temennya yang kelas 1. Saudara, dia berbahasa roh, habis dia berbahasa roh, dia bilang begini sama saya, Mama, tahu enggak? Itu teman saya yang kelas 1, tiba-tiba mah, dia bisa bahasa Mandarin, katanya ya. Dia langsung dia pakai bahasa Mandarin, dia bilang ini. Padahal bahasa roh dia, saudara, bahasa roh anak saya yang umur 9 tahun nih, yang kedua. Bahasa roh saya kan cuma 3 kalimat ya, diulang terus saudara ya. Bahasa roh dia cuma 3 macam lah saudara, diulang terus. Ini yang saya doain mah katanya, bisa 3 bahasa mendadak. Ngomongnya yang Tuhan pakai bahasa Mandarin, Inggris sama bahasa roh nyampur jadi satu katanya ya. Saudara, yang saya mau katakan di sini, kalau nama Tuhan dan roh Allah itu ada dalam hidupmu, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang pernah engkau pikirkan. Saudara, itu bukan kemampuan anak saya. Bukan karena dia anak saya, dia spektakuler. Enggak. Tapi karena roh Allah yang di dalam dia. Kan saudara coba katakan, dia sendiri bilang kan, bahasa roh saya aja cuma 3 macam diulang-ulang. Tapi kenapa pada waktu saya tumpang tangan sama orang lain bisa 3 bahasa sekaligus. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah bisa bekerja lewat kita. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bisa lakukan. Yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Karena namanya, rohnya itu kuat. Amin, saudara. Itu gagah perkasa. Yang ketiga, saudara, dikatakan orang benar. Ya, orang benar. Saudara, mulailah hidup benar. Saudara, sekali waktu kebenaranmu akan terbit seperti matahari. Itu kata Alkitab. Saudara, banyak orang berkata, aku hidup benar, tidak peduli orang lain. Ya. Dunia memang tidak menghargai kebenaran. Saudara, anak-anak muda seperti Anda akan berkata, yang nyontek dapat 10,
Gua yang jujur dapat 6, betul kan? Ya, capek. Ya. Orang juga ngehargain yang 10 kok. Nggak pernah yang 10 ditanya lu nyontek atau jujur, enggak kan? Saudara, kenyataannya yang hidupnya nyontek, nggak benar, gampang. Yang hidupnya lurus, susah. Saudara dan saudara berkata, buat apa? Saya mau bilang, dunia memang tidak menghargai. Tapi ada satu yang menghargai, namanya Tuhan. Tapi dia tidak memberi upah langsung, tapi ditumpuk supaya ada rentenya dan depositonya. Saudara bisa ngerti? Lihat Yusuf. Yusuf hidup benar. Kakak-kakaknya licik. Kakak-kakaknya hidup gak beres. Dia benar. Hasilnya apa? Ditangkap sama kakaknya, dimasukin lubang. Betul? Tambah enak, tambah enggak enak? Enggak enak. Belum selesai. Dia dijual, jadi budak Potifar, hidup benar. Digangguin sama Tante Pot. Tante Pot tiap hari bilang, sup, lu cakep banget deh. Lu keren banget, abis deh, cute abis. Ya, saudara ya. Tapi Yusuf bilang enggak. Bahkan Yusuf berani berkata, udah deh jangan pegang-pegang. Dia lepasin tuh baju, lari. Dia hidup benar, betul? Upahnya apa? Masuk penjara, betul? Jadi kalau saudara hidup benar, dapat nilai 6, biasa. Metodenya memang begitu. Jalannya memang begitu. Bisa ngerti? Saudara, kalau saudara berkata, aku hidup benar, Bu. Hasilnya gua difitnah. Bagus itu, jalannya benar. Bisa ngerti? Memang begitu jalannya. Tapi lihat akhirnya. Lihat akhirnya. Yusuf jadi raja. Amin. Lakon itu menang belakangan. Saudara tahu lakon? Pemeran utama. Pemeran utama di dalam sebuah film, itu namanya lakon. Ya, itu selalu menang belakangan, betul nggak? Saudara pernah nonton sinetron atau film apa aja ya? Terus kemudian pemainnya tuh dari depan sampai belakang menang terus, pernah nggak? Enggak lagi. Kalau pernah ya filmnya kagak seru. Gak pernah, saudara. Enggak pernah, saudara. Pasti yang namanya bintangnya itu ya, itu mengalami banyak hal. Coba deh lihat dari film kartun, sampai film telenovela, sampai sinetron, sampai film asing. Semua yang namanya pemeran utama mengalami begitu banyak hal dalam hidup ini. Karena yang membuat dia bisa menjadi pemeran utama, yang membuat dia bisa berbeda, yang membuat dia tampil jadi bintang adalah ketahanannya untuk tetap di jalan yang benar, untuk tetap hidup benar, untuk tetap menghadapi segala tantangan dengan semangat yang di dalam, dengan roh Allah yang menopang dia. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya ada generasi yang seperti itu dalam hidup ini. Hidup benar. Hidup benar pasti ada upahnya. Saudara pernah lihat, kalau saudara ke Amerika atau lihat di TV ya, ada patungnya Abraham Lincoln, betul saudara? Ya, di Amerika. Nah, saudara, dia adalah satu-satunya ya patung presiden yang ditaruh saudara di dekat pengadilan. Nah, kenapa saudara? Karena dia adalah orang yang hidup benar. Kalau saudara pernah baca riwayatnya saudara, dia itu cuma penjaga toko dulunya. Sekali waktu saudara, ya, pada waktu dia lagi jaga toko, ada orang itu belanja, dia yang ngelayanin, dan dia ngembaliin uang kembaliannya itu kurang lebih cuma berapa puluh sen, ya 20 sen lah saudara. Dia bilang waktu orangnya udah pulang pergi, dia bilang sama temannya, aduh saya salah ngitung, ternyata kurang, saya ngembaliinnya. Orang itu dirugikan 20 sen. Saudara, temannya ngomong begini, ya udah itu untungnya lu, kantongin aja. 20 sen mah orang kaya begitu juga kagak kerasa. Tenang aja lah, semua juga pernah berbuat seperti itu. Saudara, tapi dia enggak. Dia jalan kaki
Karena kebetulan dia tahu rumah daripada orang kaya ini. Dia jalan kaki, saudara, karena dia tidak bisa bayar ongkos, saudara, untuk naik kendaraan umum. Dia jalan kaki untuk kembalikan uang 20 sen itu. Saudara, orang kaya ini kagum, tapi tidak dikasih apa-apa kecuali teh hangat. Orang ini cuma bilang, wow, kalau ada anak muda seperti engkau, maka negara ini akan bisa berhasil. Tapi tidak dikasih apa-apa, tidak terus dikasih tambahin duit banyak, tidak. Saudara ya, cuma dikasih teh panas dan dia pulang lagi jalan kaki, saudara. Tapi sekali waktu dia jadi presiden yang terbersih. Saudara, ada mata yang melihat apakah kau hidup benar atau tidak. Orang berkata tidak masuk akal di dunia yang begini kotor. Tapi saya berkata akan ada satu generasi yang muncul, generasi yang tahu kebenaran, dan generasi itu akan merubah Indonesia. Amin. Saya berdoa supaya kalian menjadi orang di dalamnya, menjadi orang-orang yang punya kebenaran yang solid dalam hati ini. Saudara, yang selanjutnya kita lihat ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudara, yang disebut harta itu belum tentu uang. Setiap orang itu sebenarnya punya harta yang Allah taruh dalam hidupnya. Itu bisa talenta, itu bisa, saudara ya, bakat-bakat tertentu, itu bisa karunia, itu bisa kesempatan. Saudara, dan itu merupakan harta yang engkau harus kembangkan. Saudara, ada banyak orang yang mungkin tidak bisa apa-apa, cuma bisa nyanyi. Saudara, sekarang kan lagi zamannya itu Indonesia Idol, ya kan? Saudara lihat yang buat idol, kalau tidak salah yang band, ya kan? Gendut jelek lagi. Saudara lihat kan? Saudara ini lihat atau terlalu rohani sampai tidak lihat televisi sih? Saudara, saya rasa saudara sudah terlalu rohani deh, tidak pernah tahu apa-apa ya. Ya. Saudara, kalau saudara tahu, saudara ya, itu orang jelek deh, saudara ya, badannya gendut, saudara ya, mukanya jelek, saudara. Tapi bisa menang tuh. Dia cuma punya satu modal, suaranya oke banget. Dan dia melatih itu. Dan itu menjadi harta yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara. Saudara yang lain, saudara. Mungkin tidak punya suara, tapi dia punya, saudara, yang namanya bakat bikin roti. Bikin roti, saudara. Dan akhirnya terjadilah mungkin black talk, misalnya ya. Saudara. Tapi ini cerita lain adalah tentang Starbucks. Tahu Starbucks? Atau enggak tahu juga? Kalau enggak tahu, saudara, saya bingung deh. Pulang aja deh, enggak tahu apa-apa. Saudara ya. Hei anak muda, ya, tahu kan? Ya, jangan bengong begitu dong. Ya. Saudara, dan Starbucks itu, saudara, adalah seorang yang lahir dari keluarga miskin, sangat miskin. Saudara, dan dia itu cuma jadi dari kecil nggak tahu bagaimana selalu kerjanya di tukang kopi, saudara, di kedai kopi. Dan dia begitu tahu tentang kopi, semua masalah kopi, perkopian. Nah, pada waktu itu, saudara, ada satu kedai kopi, itu mau ditutup. Karena kedai kopi tidak pernah menguntungkan di zaman itu, di waktu-waktu itu, saudara ya. Tidak pernah menguntungkan, ya, ngepas. Dan kemudian dia bilang, boleh enggak? Saya minta 2 tahun aja. Saya pinjem, jangan ditutup. Saya pinjem. Saya kelola, saya pinjam. Kalau untung, saya bagi keuntungan. Tapi kalau rugi, saya tidak akan minta apa-apa. Pinjemin saya 2 tahun. Saudara, dan kemudian dia olah kopi dengan cara dia. Ya, pada waktu itu belum ada model es kayak gitu di blend gitu ya, belum ada. Dia coba dengan segala macam rasa, pakai karamel, pakai segala macam. Itu semua, saudara, yang muncul selanjutnya, ya, itu semuanya setelah Starbucks. Saudara, yang pertama kali muncul di Amerika itu Starbucks. Dengan segala macam kopi yang divariasi. Jadi dia ini cuma ahlinya satu, kopi. Saudara ya. Dia bahkan gak lulus SMA, saudara. Tapi dia cuma punya satu keahlian, kopi pokoknya. Dia ramu kopi dengan segala macam. Dan dalam 2 tahun, booming. Sekarang Starbucks ini menjadi salah satu orang kaya, saudara ya. Dan dia mempunyai satu penanganan yang berbeda sekali. Di mana, saudara, dia berani jual kopi
itu 4 kali lebih mahal dari normalnya. Tapi orang tetap beli kopinya. Dia bayar setiap pekerjanya itu dengan baik. Karena dia bilang, ayah saya mati sebagai orang pegawai yang tidak punya asuransi, tidak punya apa-apa. Dan dia berkata, kalau saya punya toko, semua pegawai saya harus asuransi kesehatan. Semua pegawai saya, walaupun cuma kerja di kopi, harus hidup dengan baik. Saudara, dan dia bilang, tapi dia bilang sama pegawainya, semua harus bisa Inggris. Semua harus senyum. Semua harus yang terbaik, saudara. Dan dia bisa lakukan itu. Saya berdoa supaya saudara bisa mencari. Ya. Saudara bisa mencari satu aja dari talenta yang Allah percayakan. Walaupun kenyataannya, Allah itu tidak cuma beri satu. Alkitab berkata ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Betul? Tapi sebenarnya saya mau berkata, satu aja cukup buat lu hidup. Satu aja. Bicara soal kopi, hidup kok. Bicara soal roti, hidup. Bicara soal suara, hidup. Ya, mau bicara apa? Kakimu kayak Maradona tuh udah pendek, gak bisa apa-apa. Saudara, ya, kakinya jago, hidup tuh. Ya. Hidup, saudara. Saudara mau ngomong apa, saudara? Ya, saya baca banyak buku, saudara. Banyak orang sukses. Dan mereka cuma ambil satu saja dari kekayaannya. Dan dia tidak pernah berhenti. Dia kembangkan, dia kembangkan, dia kembangkan, dia kembangkan. Dan berhasil. Yang membuat kenapa orang Indonesia susah berhasil. Karena mereka tidak pernah berani mengembangkan. Tidak pernah berani bayar harganya. Untuk talenta yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Saudara, semua pemain badminton, saudara, Cina, itu latihan berjam-jam. Dan mulai mereka mengambil keputusan untuk main badminton. Itu sekitar umur 12 tahun. Karena itu Cina lihat sekarang berjaya, saudara. Tapi Indonesia tidak pernah ada regenerasi. Suami saya itu dulu satu klub, saudara ya, satu zaman dengan Lim Swee King. Cuma tidak boleh sama ayahnya, saudara, untuk masuk ke badminton. Tapi sebenarnya cintanya itu di badminton, saudara. Dan saya lihat pada waktu dia ke Belanda, saudara, dia menjuarai satu kota, saudara. Ya, di Belanda waktu itu belum banyak orang jago badminton. Suami saya di sana dan menjuarai satu kota buat badminton, saudara. Saudara, dia ambil ganda, dia ambil juga single, saudara. Dia ambil campuran dan tetap dia menjuarai dimanapun. Nah, saudara, saya lihat apa yang dia bayar. Ini cuma contoh aja, saudara. Ya, cuma contoh. Saudara, walaupun dia harus sekolah sama orang tuanya, tapi selalu dia bangun jam 5 pagi, dia lari. Dia lari keliling kota, saudara, untuk jaga staminanya. Kalau dia nonton TV, itu dia ambil botol Coca-Cola yang 2 liter. Dia isi sama air, saudara. Dan selama dia 1 jam atau 2 jam nonton TV, itu tangannya tidak berhenti loh, begini terus. Coba aja kalau saudara kuat. Saya 5 kali aja udah kagak kuat, saudara. Ya, 2 liter Coca-Cola itu, saudara ya, isi full air, pegang begini, jadi dibalik, saudara ya, pegang begini, terus gini. Coba aja, saudara. Itu saudara 5 kali aja tangannya udah pegel, saudara ya. Udah lebih dari pegel, jadi pegel, saudara ya. Tapi saudara, itu suami saya bisa 1 jam, 2 jam, begini terus. Kenapa? Itu buat smash. Kalau kamu tidak punya kekuatan begitu, smashmu tidak bisa keras. Saudara, itu buat smash harus sebegitu kuatnya, tidak boleh pakai kekuatan bahu. Kenapa saya tahu? Karena saya dari suami saya. Kalau saudara pakai kekuatan bahu, sebelum saudara bergerak begini, maka pemain lawan sudah tahu saudara mau smash. Karena itu kekuatannya harus di sini, bukan di sini, saudara. Dan untuk membentuk itu saja, butuh latihan, ribuan kali dia harus begini, pakai botol itu loh, Coca-Cola, saudara. Hanya untuk itu, saudara. Belum lagi untuk loncat, saudara. Untuk loncat dia bisa ratusan kali loncat, saudara. Ya, malam dia selalu latihan badminton, saudara, mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap malam, saudara. Saudara, saya cuma lihat cuma satu aja, ya, badminton, bulu tangkis. Dan saya lihat orang yang berani bayar harganya itu berbeda. Tinggal masalahnya sekarang, seberapa engkau mau menggali kekayaan? Seberapa engkau berkata, ya aku tahu itu yang aku mau. Saudara, saya punya seorang teman, dia penari balet, saudara. Bagus sekali, dari luar negeri, saudara. Dia sekolah balet khusus, saudara. Dan saya lihat bagaimana dia melatih dirinya, saudara, dari sejak kecil. Bagaimana dia puasa, saudara. Ya, bagaimana saudara dia membuat tubuhnya, saudara ya, berpostur seperti penari balet.
Saudara, perjuangannya luar biasa dan dia sekarang tinggal di luar negeri. Saudara, setiap kali kita mau, kita berkata aku mau itu, Allah taruh talenta, maka engkau bisa mendapatkannya. Amin, saudara. Karena itu saya berdoa, tidak ada satu orang pun di sini yang pulang dan berkata, ya hidup ini jalanin aja lah, ya. Nanti gimana masa depanmu? Gimana nanti? Ya, saya akan tanya, nanti bagaimana? Karena Allah adalah Allah yang adil. Dia taruh semua kemampuan dalam hidupmu. Dia taruh talenta dalam hidupmu. Tapi tergantung kau. Apakah engkau mau mengembangkannya atau engkau mau menguburkannya. Kalau engkau kubur dan sekali waktu engkau ketemu Tuhan dan Tuhan berkata, mana talentamu? Ini loh Tuhan, balik. Nggak hilang, nggak balik. Tuhan bilang, celaka hamba yang malas. Betul? Jangan pernah biarkan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu tetap tidak berkembang. Kita lanjutkan. Kita lihat saudara ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, sifat yang selanjutnya haruslah rendah hati. Saudara, rendah hati ini pertama mendahulukan Tuhan dan mendahulukan sesama. Yang kedua, saudara, rendah hati ini kemauan untuk belajar, saudara. Orang yang sudah tidak rendah hati, dia tidak akan bisa belajar. Kalau dengerin apa-apa, bilang udah tahu. Dalam hati, saudara. Dan engkau tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara, butuh kerendahan hati untuk berkembang. Butuh kerendahan hati, saudara, untuk turun lebih bawah. Saudara, saya barusan dapat cerita dari suami saya. Bosnya barusan cerita, dia bilang, dia punya anak, saudara. Ini anaknya orang kaya, benar-benar kaya, saudara, ya, konglomerat, saudara. Dan anaknya ini, saudara, dia punya kerendahan hati. Dan rupanya kerendahan hati itu selalu membuka jalan. Ya. Saudara, dia ke Australia. Dan di Australia itu mereka tinggal berdua, saudara ya, sama kakak adik. Yang kakaknya itu beda 7 tahun dengan adiknya. Kakaknya seperti anak bos lain, ya, tidak sombong. Tapi maksudnya kalau datang ke satu tempat, datang duduk, makan, pulang, selesai. Nah, saudara, itu ada di dekat rumah mereka, itu ada kedai restoran masakan Jepang. Saudara, dan kakaknya itu di sana sudah 5 tahun. Selalu masakan Jepang itu jadi langganannya. Setiap bulan pasti dia makan di restoran Jepang itu. Selama 5 tahun tidak pernah dapat gratis. Nah, sekali waktu dia makan sama adiknya berdua, saudara, dan orangnya kasih bilnya cuma 1 tagihannya buat kakaknya. Jadi kakaknya bilang, Pak, ini salah. Kami makan berdua sashimi, ya. Sashimi itu cukup mahal. Dia bilang 2. Dia bilang, oh enggak, kamu bayar, adikmu gratis. Dia ngamuk kakaknya. Dia bilang gini, gimana dia bisa gratis? Kenapa? Dia bilang, saya ini 5 tahun di sini. Bapak ini restoran langganan saya. Kenapa saya 5 tahun tidak pernah dikasih gratis? Adik saya baru datang 2 bulan dan sudah Bapak kasih gratis. Kemudian yang punya restoran itu sudah tua, orang Jepang. Dia bilang begini, karena kamu cuma jadi pelanggan, adikmu jadi teman, itu beda. Dia kaget, maksud Bapak apa? Adikmu ini, katanya, kadang-kadang di siang-siang, misalnya dia sudah pulang dari kuliah, dia datang ke sini restoran padahal belum buka. Dia temenin saya ngobrol. Dia kadang-kadang bantuin beres-beres dikit, ya, meja ngelap atau apa. Buat saya dia teman. Dia tanya bagaimana bikin sashimi yang enak. Dia ngobrol dan dia bilang, sejak itu saya mengambil keputusan, dia boleh datang kapan saja dan makan apa saja, karena dia teman, bukan pelanggan. Saudara ngerti di sini? Saudara, kakaknya ini, saudara ya, dia jadi pelanggan. Tapi dia tidak pernah mendahulukan bapak yang jaga restoran. 5 tahun, tidak kenal, tidak pernah ngobrol, tidak pernah nanya keadaannya. Saudara, adiknya baru 2 bulan. Tahu kenal bapak ini, tahu kalau bapak ini kesepian, nemenin, kalau sakit dibawain sesuatu, saudara, gratis. Saudara, dan bosnya itu berkata, bukan cuma itu, di kantinnya juga gratis, saudara. Gara-gara apa, saudara? Ternyata yang di Australia itu yang mengelola kantinnya itu orang Indonesia dari Bali. Tapi dia duduknya di belakang. Sekali waktu adiknya datang, dia lihat orang ini lagi sedih.
Ibu ini sedih, nggak tahu lagi apa. Dideketin, diajakin ngobrol, ya dihibur, saudara, ditemenin, saudara. Sejak itu ibunya ini juga bilang, ya kamu nggak usah bilang siapa-siapa ya. Pokoknya kau makan di sini, tunjukin kupon ini gratis. Terus kemudian papahnya ini bilang, adiknya itu baru 2 bulan di Australia. Dia sudah mendapat 4 restoran gratis. Saudara ya. Hanya gara-gara apa? Perhatian. Dia nggak mau cari gratis, enggak, saudara ya. Tapi adiknya ini punya sikap mendahulukan orang lain. Dia selalu care. Ya, ada lagi katanya. Ceritanya lucu-lucu deh, saudara. Ada orang Jepang, ya. Orang Jepang pada waktu itu gurunya, saudara, gurunya orang Jepang di sana pengen ngeposin surat, ya, ngeposin surat tapi buru-buru dan dia bilang begini, aduh, saya mesti posin surat nih buru-buru, saudara, dan anak ini yang lain dengar, tapi yang lain nggak peduli, saudara. Dia bilang, Pak, saya yang kerjain. Dia bilang, tapi ngeposinnya mesti jauh, mesti begini. Dia bilang, enggak apa-apa, Pak. Saudara, adanya baru 2 bulan, enggak punya mobil, dia lakuin. Dia ngeposin, dia apa, saudara, ini akhirnya juga jadi teman baik, saudara. Dia bilang, aduh pokoknya nih orang, dia bilang hanya dengan modal 1, kata papanya, ya, dia mendahulukan orang lain, dan itu dia membuat begitu banyak kemudahan. Di dekat rumahnya ada penyewaan video, saudara. Dan setiap kali, saudara, ada orang yang datang ke situ, terus bilang, misalnya nanya, film mana sih yang bagus? Atau dia lagi lihat terus bilang, ini boleh nggak buat saya? Dia bilang, oh enggak apa-apa. Dia terangin, saudara, ya bagus kok film ini begini, kok yang ini bagus, yang ini kurang baik. Saudara, yang punya penyewaan bilang begini, saya aja nggak bisa melayani pelanggan sebaik Anda. Terus dia bilang begini, kalau kamu ada waktu ya, tolong dong kesini, layani pelanggan saya. Dan saya bayar boleh, mau nyewa gratis boleh. Saudara, hanya dengan modal 1. Mendahulukan orang lain, mendengarkan orang lain, mengasihi orang lain. Ini adalah bagian dari kerendahan hati. Dia mendapat kemudahan. Sampai papahnya ini orang konglomerat ngomong begini, sekarang uang makan dia, ya, sama uang makan kakaknya, itu dia cuma butuh separuh dari uang makan kakaknya. Karena dia punya 4 restoran yang gratis. Saudara, mudah. Dan semua kebutuhannya menjadi murah, saudara. Ya. Nah, saya berdoa supaya saudara ini punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati dikatakan membawa kepada kehormatan, saudara ya. Tapi kesombongan ini tidak peduli sama orang lain, yang penting gua senang, ya. Kesombongan ini merendahkan orang lain, tidak pernah care, saudara. Tidak pernah ada perhatian, akan membawa saudara direndahkan. Tergantung saudara. Mau jadi orang yang rendah hati dan akan Allah bawa ke atas, atau menjadi orang yang sombong dan Allah akan bawa saudara turun. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat saudara ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum ia mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, ini bicara tentang ketelitian. Di dalam Ibrani berkata, ya, biarlah kita lebih teliti dalam mendengarkan. Saudara, ada banyak orang itu tidak punya ketelitian. Saudara, dia ngomong aja, mulutnya jeplak aja istilahnya. Saudara, dia asal ngomong, dan hati-hati dengan asal bicara, saudara. Karena orang yang asal bicara, semua perkataanmu, Alkitab berkata, akan dituntut di hadapan Allah. Saudara, ada orang, saudara, yang tidak pernah teliti, saudara. Yang ngerjain matematika kagak teliti, yang ngerjain bahasa tidak teliti, nulis saja kurang T, kurang I. Ada kan yang begitu, saudara ya? Saudara, kalau engkau ini tidak teliti, kerja tidak teliti, ya, nanti kerja bagian pembukuan, aduh, lupa, hilang. Nah, ya. Saudara, mau apa? Ya. Kalau engkau hidupmu begitu dan berkata, ya memang gua kagak bisa lah teliti, biar bagaimanapun. Kalau engkau mau sukses, engkau harus teliti. Saudara, kapal Titanic salah satunya hancur karena kecerobohan. Saudara, itu kapal, saudara, mereka begitu sombong dan berkata tidak akan tenggelam. Kemudian saudara, itu yang bagian dari kerja di bawah, saudara, dia berkata, di depan itu ada gunung es, tapi tidak didengarkan. Tidak didengarkan, saudara. Mereka berpikir ini kapal begitu kuat, sehingga lewat gunung es pun tidak masalah, saudara. Ya, jadi akhirnya saudara, mereka lewat gunung es, saudara, dan esnya itu merobek beberapa. Memang tidak robek fatal, tapi merobek beberapa. Saudara, dan pada waktu merobek beberapa itu, saudara, yang bagian bawah berkata,
saya mendengar ada suara ya robekan. Saya mendengar ada tetesan air yang mulai merembes. Sekali lagi tidak didengarkan. Saudara, dan itu mengakibatkan dia habis, saudara, tenggelam. Saudara, karena itu saya mau berkata, ketelitian sangat penting. Ya, jangan buang hidupmu, saudara, dari kecerobohan yang satu kepada kecerobohan yang lain, saudara. Dari sikap masa bodoh yang satu kepada sikap masa bodoh yang lain. Ya, anak muda, hidupmu digantung dari apa yang engkau tanam, engkau tabur, engkau buat dari sejak sekarang. Saudara, kemudian dikatakan ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Ada banyak orang muda tidak punya api, tidak punya semangat. Ya, kalau melakukan apapun biasa-biasa. Nyanyi biasa-biasa. Belajar biasa-biasa. Ya, kerja biasa-biasa. Saudara, dan kalau mau kerja, mau sekolah aja ngomong gini, kenapa mesti sekolah? Ya, lama-lama kenapa mesti hidup? Ya, saudara, enggak bisa. Kalau engkau tuh enggak punya semangat, saudara, engkau enggak akan pernah jadi, saudara. Kau akan jadi biasa-biasa, sangat biasa. Saudara, untuk saudara punya doa yang membawa terobosan, engkau butuh punya semangat. Untuk engkau membawa pujian dan masuk dalam hadirat Allah, engkau punya semangat. Untuk sekolah dan kau harus jadi bintang, kau harus punya semangat, saudara ya. Kalau engkau punya semangat, saudara, engkau akan bisa melakukan banyak hal. Ya, melakukan banyak hal. Saya kemarin di TV lihat yang Believe It or Not itu, saudara. Saudara, itu orang tidak punya kaki. Tidak punya kaki, tapi dia semangat sekali, saudara. Pada waktu maraton, saudara, dia ikut. Dia ikut, tidak punya kaki, bayangin mau ikut maraton, saudara. Orang lain, saudara ya, sudah sampai, saudara, dia butuh 7 hari untuk sampai. Ya, pakai tangannya gitu tuh 7 hari. Tapi orang mengikuti, masuk televisi, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena orang melihat semangatnya. Saudara, tergantung kau. Engkau ini punya semangat atau tidak, saudara? Ya, saya lihat orang yang tidak punya tangan, saudara, tapi bisa main gitar, bagus banget. Tak punya tangan tuh dua-duanya loh, saudara. Tapi bisa main gitar pakai kakinya, bagus banget. Sedangkan saudara sekarang yang punya tangan aja kagak bisa main gitar. Ya, alasannya banyak, saudara ya. Sakit lah, nggak bakat lah, saudara ya. Coba bayangin main gitar pakai kaki, susahnya kayak apa, saudara? Bisa tuh, bagus tuh. Bisa irama macam-macam, saudara ya. Spanyol lah, ini itu. Saya berkata, benar. Kalau ada semangat itu apa aja bisa. Apa aja bisa. Masalahnya kita punya semangat atau tidak. Saya tidak tahu berapa lama dia melatih, saudara, kakinya untuk bisa main gitar, saudara. Tapi saya lihat di mana ada semangat selalu ada jalan. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ada 2 hal dalam hidup ini yang kau tidak boleh lepaskan, yaitu pengertian dan pengetahuan. Pengertian itu sangat penting, saudara, dalam hidup ini. Ya, ada banyak orang melakukan sesuatu tapi tanpa pengertian dan pengetahuan. Ini gawat. Ya. Saudara, banyak orang misalnya tanya, Bu, pengurapan itu apa sih? Ya. Kenapa mereka bertahun-tahun tapi tidak punya pengertian dan pengetahuan? Maka mereka tidak lakukan. Mereka punya otoritas di dalam Tuhan, tapi mereka tidak bisa menggunakan. Nah, saudara, contoh pengertian ya, contoh pengertian. Ini merupakan contoh yang sangat baik, jadi seringkali saya ulang. Saudara, saya punya anak umur 9 tahun. Waktu itu masih umur 8 tahun, namanya Joshua. Saudara, dan dia baca koran, dia lagi senang lah pokoknya baca koran, saudara. Dan waktu dia baca koran, dia baca tentang Transjakarta, bus itu, saudara. Dia bilang, di situ kan bilang, dicari sopir ya untuk Trans ya. Terus bilangnya gaji 2 juta tanpa macet jadi sopir. Saudara, dia dengan semangat tuh bawa ke papahnya, saudara. Saudara, dia bilang nih, Pak, lumayan loh Pak, 2 juta. Katanya ya, lamar dong Pak, lumayan 2 juta. Saudara, papanya kan bingung, saudara. Papanya itu senior manager, saudara ya, di sebuah pabrik. Suruh ngelamar pekerjaan jadi sopir dengan gaji 2 juta, saudara ya. Jadi papanya kan bengong. Papanya bilang begini, Jos, kamu pikir gaji papa berapa? Kok kamu suruh ngelamar jadi sopir? Katanya ya. Saudara, dia jawab begini. Dia tidak jawab dia pikir berapa. Dia bilang begini, Pak,
Saya pikir, siapa yang mau bayar papa mahal? Terus papahnya tanya, kenapa? Saya kan kalau libur sering ikut papa ke kantor, Pak. Dan papa itu kan tidak kerja di kantor, pengangguran. Papa cuma duduk di ruang ber-AC, ya. Nggak ngapa-ngapain, ya. Jalan-jalan, nanya sama orang baik, semua orang baik Pak, baik Pak, gitu ya. Papa kan kerjanya cuma begitu. Setelah itu papa masuk lagi di kamar, ya, main game sama saya seharian. Ya, karena di komputer bapaknya itu banyak banget game, saudara ya. Game segala macam ada, perang apa semuanya ada, saudara. Terus dia bilang, siapa yang mau bayar mahal? Ya, untuk orang yang seharian nganggur dan main game. Dia bilang gitu ya, pasti tidak ada yang mau bayar. Saudara, ayahnya mulai mengerti. Terus ayahnya nerangin, dia bilang ini, yang dimaksud kerja itu ndak usah mesti keringetan, ya, ngangkat barang, sibuk tiap hari, ndak usah. Kamu itu dihargai karena otakmu. Ya. Ayahnya bilang, papa itu merancang semuanya sistem di sini. Papa hanya dengan satu pencetan dari komputer papa bisa mematikan pabrik itu. Dengan satu pencetan juga saya bisa menyalakan pabrik itu. Bahkan dengan satu pencetan juga papa bisa ledakan pabrik itu. Jadi papa tidak perlu kerja. Dengan arti, saudara ya, harus membanting tulang. Papa cuma cukup mengontrol segala sesuatu lewat komputer. Saudara, terus dia bilang, kalau cuma mencet ya Pak, ngapain juga orang bayar mahal? Semua orang bisa mencet, saya juga bisa mencet. Papanya bilang lagi, masalahnya bukan cuma otak, ya, tapi masalahnya orang dibayar mahal juga karena kepercayaan. Semakin penting kedudukanmu, semakin kau dibayar mahal. Tapi engkau harus didapati bisa dipercaya. Saudara, anak saya tidak bisa nangkap. Di usianya yang umur 8 tahun dia tidak bisa nangkap. Buat dia orang yang kerja keras harus dibayar lebih mahal. Ya. Buat orang yang cuma duduk di komputer mencet, nggak usah dibayar, itu sih nganggur. Ya. Tapi saya tahu saudara sudah bisa mengerti. Nah, di dalam Tuhan juga sama. Ada banyak orang tidak pernah mengerti. Ya. Mereka pikir yang namanya doa itu harus 2 jam, diulang-ulang doanya. Terus dia bilang, kenapa ya saya sudah doa 2 jam diulang-ulang terus? Tuhan tidak jawab. Yang itu doa cuma 5 menit. Dengan sungguh hati dapat. Karena beda saudara. Yang satu doa dengan pengertian. Yang satu mungkin doa dengan tidak percaya. Beda. Pengertian ini membuat saudara efektif. Pengetahuan membuat saudara naik lebih tinggi. Saudara bisa mengerti? Dan ini dalam segala aspek bidang. Saudara kerja, kalau saudara kerja bawah, yang dibutuhkan cuma tenaga. Tapi makin atas dibutuhkan pengertian dan pengetahuan. Makin atas lagi dibutuhkan karakter. Karena hanya orang yang karakter yang bagus dipercaya berdiri di hadapan raja. Alkitab berkata, orang yang attitude-nya bagus, karakternya bagus, sekali waktu dia akan berdiri di hadapan raja. Saudara tidak bisa ya berdiri di hadapan raja, saudara. Kalau dengan karakter yang kacau balau, saudara. Ya, saya ketemu dengan seorang anak pintar, jenius, saudara. Tapi keluar terus dari kerjaan. Saudara ini kalau dimarahin sama bosnya nih ya, bosnya bilang, kerjaan kamu tidak baik, gini. Dia langsung ngomong gini, saya itu lebih pintar dari Anda. Katanya gitu ya. Saya tahu persis kedudukannya. Ya, Anda jangan jadi bos sok merintah ya. Ya mau sampai kapanpun, walaupun Anda sepintar apapun. Kalau Anda berani ngomong begitu sama bos, keluar, saudara ya. Saudara, ini attitude-nya ngawur, saudara ya. Demikian juga di pelayanan. Ada orang di bawahan, belum apa-apa udah ngomongnya, berani bilang, kalau tidak sejalan sama saya, keluar. Ya saya juga bilang, keluar aja. Ya kan? Kenapa, saudara? Karena kita tidak begitu modelnya. Itu menunjukkan ketidakdewasaan. Itu menunjukkan, saudara, ya, tidak berattitude dengan baik. Itu menunjukkan, saudara, Anda tidak punya karakter. Anda tidak punya sikap, saudara. Makanya di dalam dunia bisnis dan sebagainya ada selalu slogan,
Biar bagaimanapun pemimpin selalu benar. Kalau pemimpin pun salah, saudara mesti ngomongnya begini. Betul Pak, tapi kalau ditambah ini mungkin lebih baik. Kan begitu. Nah, itu harus saudara bina dari sekarang. Kalau saudara ngomong sama orang tua, meledak, marah, attitude-mu jelek, nggak akan bisa jadi orang besar. Tapi kalau engkau dari sekarang, cara ngomong sama orang tua, cara ngomong sama pemimpin, itu sudah oke, dijamin sampai kapanpun oke. Saudara dari kecil, ya, urusan apapun di rumah, saudara, selalu saya yang harus maju. Adik saya selalu ngomong begini, pokoknya kalau kita mau apapun, Cici yang maju pasti gol hasilnya. Ya. Di sekolah juga sama. Sampai teman-teman nih saudara, kita mau bolos sama-sama, saya suruh maju, saudara. Ya. Saya suruh maju. Ya. Dan anehnya dengan cara saya bicara baik-baik, saya bicara Pak masalahnya begini, dapat libur 1 hari 1 kelas. Saudara, jadi tergantung bagaimana engkau menghadapi, saudara. Tergantung bagaimana engkau berattitude. Saudara, dan itu dari saya kecil, saudara. Dari saya kecil saya sudah jadi duta dimanapun, saudara ya. Dan semua guru senang, semua orang senang, sampai adik saya 2 selalu ngomong begini. Semua orang tertipu dengan dia, katanya ya. Saudara, masalahnya bukan tertipu, saudara ya. Masalahnya semua orang, saudara, melihat sesuatu pendekatan yang baik. Saudara, karena itu saya berkata, pendekatan yang baik, saudara, ya, attitude yang baik, cara yang baik, saudara, itu membawa kepada keberhasilan. Latih hidupmu dari sekarang. Ya. Jangan cuma bisa teriak, jangan cuma bisa marah, jangan cuma bisa mutung. Ya. Engkau tidak akan pernah mendapat apa-apa, tidak kemana-mana dengan sikap yang seperti itu. Jadilah besar dan jadilah kuat dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, hadiah. Ya, memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Saudara, ini bicara kemurahan. Saudara kalau mau berhasil, saudara harus bawa banyak hadiah, menabur. Ya, saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Saudara menabur uang, saudara akan menuai uang. Saudara menabur perhatian, saudara akan mendapat perhatian. Tabur, ya, buka, beri hadiah, punya hati yang murah. Punya hati, saudara ya, spirit yang besar, saudara ya. Tidak bersaing untuk menjatuhkan, tapi bersaing untuk makin memberkati, untuk makin menjadi yang terbaik, saudara. Itu namanya spirit kemurahan. Nah, saudara, saya berdoa supaya saudara punya sifat yang murah. Maka saudara akan lihat hidup ini akan semakin baik dan semakin baik. Ya, semakin bagus dan semakin bagus. Kasih servis yang terbaik. Saudara, kemudian yang terakhir, dikatakan saudara yang terakhir, pembicara pertama dalam suatu pertikaian tampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Yang terakhir, saudara, belajarlah untuk menjadi seorang yang punya kekuatan menyelidiki. Dalam segala sesuatu, saudara harus belajar lebih dalam. Ya, kalau saudara punya kedalaman, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Sumur itu semakin dalam, airnya semakin jernih. Ya, kalau saudara mau menggali minyak, saudara butuh menggali dalam, saudara. Saudara ambil, saudara, yang namanya mutiara atau namanya emas, saudara, semua butuh kedalaman. Demikian dalam hidup ini. Ambil kedalaman, punyai kedalaman, maka saudara akan sukses. Mari kita berdoa.